ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Dan mari saya undang saudara untuk bersama-sama kita mau tundukkan kepala kita dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah, semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, penyembahan kami, pujian kami, untuk kami boleh naikkan kepada Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Lebih lagi naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu Tuhan, untuk setiap perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab telah banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami, di dalam hidup. Sebab rancangan indah-Mu, rancangan indah terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Sebab Engkau Bapa yang mengerti. Segala yang kami perlu, segala yang perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna dan nyata dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku, mari nyatakan bersama-sama. Ku bersyukur pernyataan kami Tuhan, buat kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Mari kita akan pujikan pujian ini dari awal. Nyatakan haleluya, sebab banyak yang telah Engkau perbuat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidup
hatiku takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Nyatakan tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap tanpa hadir-Mu hatiku. Sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari katakan bersama-sama. Bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kasih setiamu, amin, di dalam hidup. Ku bersyukur. Saya udah cepat untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin, buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu, amin. Ku bersyukur, mari nyatakan. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi katakan. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami lagi naikkan penyembahan-Mu, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin Tuhan, haleluya. Kami ingin selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan, di tempat ini, di hati kami, di hidup kami. Penuhi kami, jamah hati kami rindu rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ku ingin
ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, menyatakan ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Amin, tinggal dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ingin selalu, yes, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Biarkan Roh-Mu sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Amin, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Doa saya untuk saudara terus mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup saudara dan keluarga, hadetolan dan semuanya. Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah meskipun secara online, tetapi saya yakin dan percaya bahwa meskipun kita melaksanakan ibadah online, tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja bagi kita semua. Nah, pagi hari ini di Agustus minggu yang kedua, gereja kita tetap mengambil tema yaitu mengalami penggenapan janji Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga menjadi ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerima bersamanya dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di Roma ayat 8, pasal 8 ayat yang ke-17. Dengan demikian, bahwa setiap kita memiliki kepastian mendapatkan, mengalami, dan menikmati janji-janji Tuhan. Tidak seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada seorang yang pernah berjanji, tetapi saya yakin hanya ada beberapa orang yang menepati janji. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah menepati janji
janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, agar semua janji Tuhan bisa kita nikmati, ada hal yang perlu kita harus perhatikan. Yang pertama adalah kita butuh namanya kesabaran untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita harus bersabar menantikan waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak akan memberikan secepatnya, Tuhan tidak akan memberikan keterlambatan, tetapi setepat waktunya Tuhan. Bagian kita adalah kita butuh sabar. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan pada musim semi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat seorang petani, dia pagi-pagi buta dia datang ke sawah, dia mencangkul sawah, kemudian dia mengairi. Setelah mengairi, dia menebar benih padi tersebut. Setelah benih padi itu sudah ditabur, dia juga akan memberikan humus atau memberikan suplemen supaya padi itu bertumbuh. Butuh waktu, saudara. Butuh kesabaran. Dan ketika dia sabar menantikan dengan dia tekun, dia menikmati hasilnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk menantikan janji Tuhan, kita yang pertama adalah kita butuh kesabaran. Dalam Yosua pasal yang ke-14, ini kisah tentang Kaleb. Musa berjanji kepada Kaleb bahwa dia akan memberikan tanah, karena Kaleb bersama dengan Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan bersama dengan beberapa pengintai itu, 10 pengintai itu. Hanya dia dan Yosua yang berkata dengan sejujurnya. Dan ketika itu Musa berjanji akan memberikan tanah Hebron itu kepada Kaleb. Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu. Berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku, tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 45 tahun ketika disuruh Musa hamba Tuhan itu Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku membawa kabar kepadanya dengan sejujurnya. Waktu yang ditunggu Kaleb untuk menerima janji tanah Hebron itu 45 tahun. Apa yang dilakukan Kaleb? Kaleb tetap bersabar. Kaleb tetap melakukan apa bagiannya. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan hasilnya ketika Kaleb sabar, dia mendapatkan tanah yang dijanjikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita menerima penggenapan janji Tuhan, yang pertama kita butuh kesabaran. Poin yang kedua, untuk menerima penggenapan janji Tuhan, yaitu kita butuh namanya ketekunan. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 firman Tuhan katakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Ayub mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap sabar menantikan pertolongan Tuhan. Dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Dia harus kehilangan anaknya, dia harus kehilangan ternaknya, bahkan dia harus kehilangan istrinya.
Tetapi apa yang terjadi ketika dia mengalami penderitaan yang begitu lama? Dia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Dia tetap bersabar. Buah kesabaran adalah ketekunan. Katakan ketekunan. Ketekunan mengajarkan kita untuk hidup melekat kepada Tuhan. Ketekunan mengajarkan kita untuk kita mengandalkan Tuhan dan memegang teguh janjinya. Orang yang bertekun tidak akan pernah menyerah. Orang yang bertekun tidak akan pernah melihat situasi yang tidak baik, tetapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Orang yang bertekun dalam situasi sulit apapun, dia akan tetap bertahan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah penderitaan untuk menguji kualitas iman kita. Oleh sebab itu saudara, belajar dari seorang Ayub, mengalami pergumulan yang begitu berat, masalah yang begitu berat, tekanan yang begitu berat. Dia mendapatkan tekanan dari teman-temannya juga, tetapi dia tetap bersabar dan tetap bertekun menantikan pertolongan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang mengalami pergumulan. Seluruh masyarakat di dunia, tidak hanya di kota Solo, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Kalau orang Jawa katakan bahwa ini adalah masa pagebluk, masa sulit, masa sukar. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, meskipun kita sedang mengalami pagebluk itu, kita harus tetap sabar, kita harus tetap tekun, karena janjinya ya dan amin. Karena pernyataannya kepada kita bahwa Dia, Tuhan, menyertai kita sampai pada akhir zaman. Rambut yang jatuh ke tanah itu seizin Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita akan dipelihara oleh Tuhan, kita akan disertai oleh Tuhan. Masa-masa sulit yang kita hadapi, yakin dan percaya, sabar, tekun, sabar. Engkau pasti akan melewati semuanya. Kita percaya saudara, kita terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini, masa pagebluk ini segera berlalu, supaya semuanya segera normal. Saya percaya bahwa ketika kita bersepakat hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan menjawab doa kita setepatnya. Kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini, ada dua hal yang harus kita yakini dan percayai, harus kita lakukan, yaitu yang pertama harus bersabar, yang kedua harus bertekun. Ini yang harus kita butuhkan di masa sulit ini. Dan pagi hari ini, kiranya kebenaran firman Tuhan terus menguatkan iman kita. Meskipun mengalami pergumulan, meskipun mengalami masalah, Anda yang ada di rumah, Anda yang ada di luar kota, percayalah penyataan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara kasih dalam Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus di tahun 2021. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kita. Di bulan ini, gereja kita mengambil tema yaitu penggenapan janji Tuhan bagi orang percaya. Sekali lagi, penggenapan janji Tuhan bagi orang percaya. Saya ambil dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-20 sampai dengan 21.
Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena tidak kepercayaannya. Malah ia memperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau manusia berjanji banyak kali itu mengecewakan. Tetapi kalau Tuhan berjanji pasti tidak akan mengecewakan. Nah, dari ayat ini jangan mengendurkan kepercayaanmu kepada Tuhan, tetapi harus diperkuat karena janjinya ya dan amin. Selama bulan Agustus ini kita akan belajar melalui pembelajaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita bahwa janji Tuhan bagi orang percaya pasti digenapi. Saya terus mengajak saudara untuk menyimak dan mengikuti ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari pada pagi hari ini, pada hari ini kita akan bersama-sama menutup doa dan kita berdoa supaya segala sesuatu baik adanya, segala sesuatu atas izin Tuhan, dan segala sesuatu yang saat ini kita hadapi, Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur jika hari ini kami dapat melaksanakan ibadah online. Meskipun kami ada di tempat masing-masing, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan menembus tempat, menembus ruang, menembus waktu. Dan kiranya kuasa itu bekerja bagi setiap jemaat yang saat ini menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kelimpahan mengalir dalam kehidupan kita semua. Saat ini saudara, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah anugerah, rahmat, hikmat, berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai dengan Maranatha. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin.